Halo, aku Vivi. Aku bukan termasuk cewek yang cantik, tapi banyak cowok mengagumiku karena tubuhku yang mereka anggap seksi. Kata orang-orang, bentuk tubuhku seperti gitar. Dan sejujurnya, aku menikmati mendengar pujian-pujian itu. Tapi, cowok-cowok itu harus gigit jari karena aku sudah punya pacar. Namanya Wahyu. Dia baik, terlalu baik malah. Kadang, aku berharap Wahyu bisa sedikit nakal. Pernah suatu hari, aku tidak sengaja menjatuhkan drone mahal miliknya yang berharga lebih dari 200 juta hingga rusak. Wahyu kaget, tapi gak marah. Aku minta maaf dan dia langsung memaafkanku. Drone bisa beli lagi, gitu katanya. Wahyu emang anak pengusaha kaya raya. Bagi dia, uang 200 juta itu tidak ada artinya. Itu juga yang bikin aku betah sama Wahyu. Aku gak munafik. Aku harus mencari pasangan yang bisa menghidupiku. Tapi karena Wahyu terlalu baik, lama-lama aku bosen. Hubungan kami sangat datar dan sebenarnya Wahyu gak cukup jago di atas ranjang. Akhirnya, aku mutusin buat cari cowok baru lewat aplikasi kencan online. Dari situ, aku menemukan cowok bernama Roy. Wajahnya gak gitu ganteng, tapi dia punya tubuh six pack yang membuatnya terlihat sangat macho. Tapi begitu kami bertemu, Roy kecewa karena wajah asliku tidak secantik di foto. Menurut Roy, di foto aku seperti bintang film. Tapi di kehidupan nyata, aku seperti penyanyi dangdut kampung. Roy pun meninggalkanku. Berikutnya, aku ketemu sama Bobby. Beda sama Roy, dia baik hati. Bobby juga gak seperti Wahyu yang terlalu lurus. Ada keliaran dalam dirinya. Mungkin karena dia adalah seorang pelaut. Suatu hari, aku berpamitan pada Wahyu untuk pergi selama beberapa waktu mengunjungi kakek dan nenekku yang ada di luar pulau. Wahyu mau ikut, tapi aku nolak. Aku bilang ini adalah acara khusus keluarga. Dia pun memahami. Tapi sebenarnya aku bohong. Kakek dan nenekku sudah meninggal beberapa tahun lalu. Sebenarnya, aku diajak ikut berlayar oleh Bobby selama beberapa minggu. Tentu saja aku mau. Aku belum pernah naik kapal, dan selama di kapal, aku bisa dinaiki oleh Bobby. Bobby tahu aku punya pacar, dan aku juga tahu Bobby punya pacar. Kami gak masalah. Toh kami tidak berniat berhubungan serius. Kami puas bisa menjadi FWB, alias Friends with Benefits. Aku menikmati waktu bersama Bobby, tapi masalahnya dia sering pergi berlaut. Akhirnya, aku memilih mencari FWB lain dan bertemu Agung. Kalau Bobby adalah cowok yang liar, maka sebaliknya. Agung sangat romantis. Saat berkencan, dia sering membawakanku bunga, termasuk di kamar. Agung sebenarnya mencari hubungan serius. Dia tahu aku punya pacar, tapi dia gak masalah. Dia yakin bisa merebutku dari Wahyu. Tapi entah kenapa sejak berselingkuh dengan Bobby dan Agung, hubunganku dengan Wahyu malah perlahan membaik. Mungkin aku cuma butuh variasi. Mungkin aku butuh penyegaran. Tapi setelah beberapa minggu, aku kembali merasa bosan. Jadi, ketika Bobby pulang dari berlayar, aku menerima ajakannya pergi clubbing. Dan di sanalah aku bertemu Hari, seorang bartender di klub itu. Malam itu, aku diam-diam menjauh dari Bobby dan berduaan bersama Hari. Kami melakukannya di toilet klub. Beberapa minggu kemudian, aku jadi sering muntah-muntah di pagi hari. Aku kira aku kelelahan karena hampir setiap malam berhubungan dengan 4 pacarku secara bergantian. Tapi ternyata bukan itu. Rupanya aku hamil. Awalnya aku gak percaya. Tapi setelah memberanikan diri, aku mengetesnya
dan hasilnya positif. Masalahnya, aku nggak tahu siapa ayah anakku. Dalam waktu berdekatan, aku berhubungan dengan 4 cowok. Akhirnya, aku putuskan untuk memberitahu mereka semua. Tapi, begitu mendengar aku hamil, Bobby dan Agung langsung pergi. Mereka belum siap menjadi ayah. Sebaliknya, Wahyu malah sangat senang karena sudah sejak lama dia ingin jadi ayah. Sementara Hari, begitu mengetahui kehamilanku, langsung merasa bersalah dan ingin bertanggung jawab. Dia langsung melamarku saat itu juga. Tapi pada akhirnya, aku memilih menikahi Wahyu. Alasannya sederhana. Hari cuma bartender. Bagaimana dia bisa menghidupiku dan bayiku? Aku pun memilih Wahyu yang lebih kaya. Sebelum kami menikah, aku memutuskan menceritakan semuanya pada Wahyu. Aku bercerita bahwa aku tidak tahu siapa ayah bayi ini karena aku berselingkuh dengan 3 cowok. Aku juga bercerita bahwa salah satu dari mereka, yaitu Hari, sebenarnya juga ingin menikahiku sebagai bentuk tanggung jawab. Awalnya Wahyu tampak kaget. Aku sudah siap kalau dia ingin membatalkan pernikahan kami. Aku tahu aku salah. Tapi kemudian, kekagetannya berubah jadi senyuman. Bukan cuma itu, dia bahkan menyarankanku untuk menikahi Hari juga. Karena siapa tahu, bayi dalam kandunganku sebenarnya anak Hari. Dan Hari berhak merawat anak itu. Aku terkejut. Aku sungguh beruntung punya kekasih dan calon suami sebaik Wahyu. Akhirnya, aku menikahi Wahyu dan Hari secara bersamaan. Sekali lagi, aku sungguh beruntung. Bukan hanya aku sedang menantikan kelahiran buah hatiku, aku juga bisa hidup bersama 2 laki-laki yang sangat kusayangi dan melengkapi hidupku. Kalau kalian jadi aku, apa kalian akan lebih memilih menikahi Wahyu atau Hari? Atau malah tidak keduanya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya.